Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam santapan harian pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menyertai dan melindungi kami sekalian dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh tidur dengan tenang dan juga nyenyak. Dan pada pagi ini kami sudah boleh bangun dalam keadaan sehat dan juga segar. Kami akan beraktivitas Tuhan, namun sebelumnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan juga pimpinan tuntunan dari Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan dan juga memahami firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bapak Ibu Saudara, mungkin ayat ini Bapak Ibu Saudara sudah hafal ya. Namun kalau Bapak Ibu membaca dari perikop pasal yang ke-33 Keluaran ini, di situ diceritakan tentang Musa yang meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Sebelum saya akan melanjutkan renungan pagi ini, izinkan saya menyanyikan sebuah lagu ya. Ini sebuah lagu lama, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar atau bahkan juga belum pernah. Judulnya adalah Bila Engkau Tak Besertaku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ya, lagu ini didasari oleh ayat yang disampaikan oleh Musa tadi Bapak Ibu, ayat yang ke-15. Jika engkau tidak beserta kami Tuhan, maka kami juga tidak mau berjalan. Sama seperti yang disampaikan oleh Musa bahwa jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu Saudara, ucapan Musa ketika dia menyampaikan itu kepada Tuhan, dalam rangka Tuhan menyuruh dia keluar membawa bangsanya, dan itu seperti sebuah pemaksaan kepada Tuhan. Tapi memang itulah intinya, bahwa permintaan pemaksaan pada Tuhan itu adalah untuk Tuhan beserta, membimbing, memimpin dan juga campur tangan. Bukan pemaksaan keinginan atau materi yang disampaikan oleh Musa, dan juga bukan keinginan atau pemaksaan untuk dia dikawal oleh pasukan berkuda berapa ribu orang, seperti itu, fasilitas, tidak. Hanya pemaksaan kepada Tuhan untuk Tuhan beserta membimbing dia. Saya ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, di mana ada seorang ayah yang memiliki seorang anak laki-laki yang sudah mulai dewasa. Si anak ini menyampaikan pada ayah ingin dibelikan mobil baru, karena dia berpikiran sudah cukup umur untuk bisa menaiki mobil sendiri. Si ayah menyanggupi membelikan mobil, tapi dengan 3 syarat. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah nilai sekolah harus ditingkatkan. Yang kedua, anaknya ini harus membersihkan kamarnya sendiri dengan rapi. Syarat ketiga, anaknya harus memotong rambutnya yang gondrong, karena si anak ini memang cukup nyentrik, dia berambut gondrong. Lalu si anak menjawab, "Oke, aku menyanggupi syarat yang pertama dan kedua, Pak. Nilai sekolahku tak tingkatkan, dan juga aku mau mulai belajar membersihkan kamar sendiri, tapi tidak dengan syarat ketiga." Lalu ayah bertanya, "Loh kenapa?" "Karena aku pengen rambutku gondrong seperti Tuhan Yesus, Pak. Aku pengen seperti dia." Lalu dengan tenang si ayah menjawab, "Kalau kamu pengen seperti Tuhan Yesus, ya jangan setengah-setengah. Karena Tuhan Yesus kemana-mana tidak naik mobil, dia jalan kaki."
Ya, itu hanya sebuah cerita Bapak Ibu Saudara. Di mana pada saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak serta-merta menyanggupi permintaan keinginan kita itu dengan seperti yang kita inginkan, tapi seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, dengan caranya dan dengan sesuai waktunya Tuhan. Tuhan Yesus sendiri selama hidup di bumi, ia berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan dari kematian. Ini didasari di Ibrani 5 ayat 7. Saya akan bacakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini Tuhan Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Tapi dia meminta pada Allah, memohon pertolongan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Tidak meminta fasilitas apapun. Kita harus benar-benar menyerupai Kristus, melekat dan tidak sungkan untuk meminta sesuatu apapun kepada Tuhan. Selama itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan sesama, dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Namun jangan lupa bahwa semua tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan caranya, bukan dengan cara kita. Terkadang pada saat kita menghadapi pergumulan, pada saat itu kita belum bisa melihat apa sih rancangan Tuhan di depan. Tetapi kita setelah melewati pergumulan itu, barulah kita bisa melihat ternyata Tuhan tuh sudah mengatur demikian rupa begitu indah. Itu bukan karena kebetulan Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan sudah mengaturnya untuk kita. Pemaksaan kepada Tuhan untuk campur tangan, memimpin, menyertai, dan terus membimbing kita, itulah yang diinginkan Tuhan dari diri kita. Saya ingin sedikit sharing Bapak Ibu Saudara, ketika saya sakit beberapa waktu yang lalu, baik di rumah sakit di Kediri maupun di RKZ di Surabaya. Pada saat saya sakit itu, saya benar-benar terkonsentrasi dengan rasa sakit saya, sehingga saya sulit berdoa, saya sulit tidur. Ketika sebelum dioperasi, saya diberikan obat tidur oleh dokter dan perawat malam. Itu pun sedikit membantu. Saya bisa tidur hanya sampai jam 3 pagi, itu setiap hari. Jam 3 pagi saya sudah bangun sampai pagi, sampai siang, sampai sore, dan ketemu sampai malam. Nah, itu akan menambah rasa sakit yang saya derita. Apalagi setelah operasi, saya tidak lagi diberikan obat tidur karena itu akan mempengaruhi obat-obatan yang diberikan melalui intravena. Jadi ketika saya sakit itu saya sulit berdoa panjang-panjang. Saya hanya bisa berucap pada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya bisa melewati ini semua. Atau kadang-kadang malah saya hanya bisa, Tuhan tolong saya. Lalu saya berusaha untuk tidur. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di luar sana itu ada banyak sekali doa-doa yang terucap naik untuk saya. Dari Bapak Ibu semuanya, dari jemaat GKI Kediri, dari teman-teman sepelayanan, dari tetangga sekitar, dari keluarga, dari orang-orang yang mengasihi saya. Semuanya berdoa untuk saya dan itu naik pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua sudah mengandalkan Tuhan demi diri saya. Saya juga bersyukur untuk teman-teman yang sudah sempat menjenguk saya di rumah sakit, juga kepada Bapak Pendeta Mario, Bapak Pendeta Catur, dan Bapak Pendeta Sigit yang sudah sempat menjenguk saya di RKZ di Surabaya pasca operasi. Saya bersyukur untuk itu semua Bapak Ibu Saudara. Itu sangat luar biasa bagi diri saya. Dan ketika saya sudah bisa membuka WA dari HP saya, ada banyak sekali WA yang masuk ke HP saya dan itu menghibur saya. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Semuanya isinya adalah doa. Dimana saya sendiri tidak bisa berdoa, tapi Bapak Ibu Saudara sudah berdoa untuk saya kepada Tuhan. Itu sungguh sangat luar biasa. Saya bersyukur untuk itu semuanya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya saat ini boleh kembali sehat dan boleh kembali beraktivitas. Itu karena Tuhan sudah mengaturnya untuk hidup saya sehingga semuanya menjadi baik. Maka tetaplah kembali kita mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti ketika Musa diutus oleh Tuhan, dia menyadari benar bahwa dia tidak sanggup. Dia menyadari benar bahwa kemampuannya itu tidak sanggup. Oleh sebab itu dia meminta Tuhan, memaksa Tuhan untuk memimpin.
Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat ini. Dan juga mari kita tetap meneladani Tuhan Yesus, sekalipun Dia Tuhan, tapi Dia meminta pertolongan kepada Allah dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kiranya renungan pagi ini boleh menguatkan kita semua, boleh mengingatkan kita bahwa mari kita terus mengandalkan Tuhan seperti Musa dan juga seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-Mu yang berdosa. Kami bersyukur kalau kami diingatkan dengan renungan pada pagi ini, supaya terus mengandalkan Tuhan dan memohon bimbingan Tuhan dalam keadaan apapun. Ampuni kami Bapa ketika kami menghadapi pergumulan, ketika kami menjalani padang gurun kehidupan, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri dan kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih kami sudah diingatkan untuk terus memohon campur tangan dan pimpinan Tuhan dalam keadaan apapun, sehingga kami boleh menjalani padang gurun kehidupan dengan selesai, karena Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami akan kembali beraktivitas. Kami mohon Tuhan terus menyertai dan melindungi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Haleluya, amin.